Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sobri? Gimana, sehat? Alhamdulillah, kabar baik Pak Sigit, sehat juga. Bagaimana kabarnya Pak Sigit? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya Pak Sobri kayak murung banget. Ada masalah apa ya? Iya ini kok Pak Sigit, Jan. Saya lagi mikirin anak-anak ini pada saat belajar itu kurang motivasi. Itu anak-anaknya kok. Oh iya, kebenaran ini Pak Sigit. Saya minta waktunya sebentar lah buat cerita lah, inilah diskusi lah sama Pak Sigit masalah anak-anak saya yang motivasinya kelihatannya agak menurun seperti itu Pak Sigit dalam pembelajarannya. Boleh Pak Sigit? Oke, saya juga ada waktu. Mari kita diskusi dulu, Pak. Siap Pak Sigit, terima kasih sekali waktunya ya Pak Sigit. Ya, kita mulai ini. Eh, memangnya yang terjadi apa, Pak? Begini Pak Sigit, saya tak cerita dulu ya. Saya kan udah beberapa pertemuan ini dengan anak-anak. Itu anak-anak pada saat pembelajaran, saya kan ngajar olahraga ini di lapangan. Itu kelihatannya anak-anaknya kurang termotivasi, kurang semangat. Bahkan banyak juga anak-anak yang kadang-kadang alasan Pak lah, sudah Pak panas dan lain sebagainya seperti itu kok Pak Sigit. Saya jadi bingung. Emang yang dilakukan oleh anak-anak ngapain, Pak? Ya sebenarnya sih materinya pembelajarannya ya sama sih sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan materi. Saya memberikan pembelajaran juga sudah sesuai RPP yang saya buat, tapi kelihatannya anak-anak memang motivasinya berkurang. Apa karena saya ngajarnya apa namanya alatnya itu tidak ada apa ya Pak Sigit? Hmm, menurut Bapak itu kaitannya dengan alat. Memang alat yang digunakan Pak Supri itu apa? Lah ini juga jadi permasalahan juga di sekolah saya Pak Sigit. Untuk alatnya memang saya di sekolah saya karena sekolahnya kecil eh, alatnya sangat kurang. Jadi ya saya hanya mengikuti alur aja seperti pembelajaran. Memang untuk alatnya tidak menggunakan alat, saya hanya tetap pembelajaran di lapangan seperti itu, tok, Pak. Nah, seharusnya Jadi bagaimana, permasalahan Pak? Seharusnya. seharusnya ya memang harus menggunakan alat, tapi ya karena kendala sekolah saya itu memang nggak punya alat yang asli untuk pembelajaran itu. Oh iya, apa saya harus membuat alat sendiri ya, Pak? Kalau seperti itu ya. Ya, bisa jadi. Selain itu apa, Oh, Pak? ya selain kayaknya Menurut untuk Bapak apa? ya selain untuk membuat alat biar anak itu lebih motivasinya ada terus lebih suka lagi untuk mengikuti pembelajaran saya harusnya pembelajarannya saya kemas dengan bentuk-bentuk yang menarik anak seperti menggunakan permainan seperti itu apa ya Pak kelihatannya itu nanti motivasi anak akan eh, tambah sehingga bisa atau mau mengikuti pembelajaran dengan santai nyaman dan dia sukarela lah seperti itu dalam pembelajarannya. Kaitan dengan motivasi, apalagi Pak yang kira-kira bisa memotivasi anak menurut Pak Supri? Selain alat, terus media, apalagi ya Pak, kira-kira? Ya, untuk selain alat, terus apa namanya bentuk permainan, mungkin kesiapan diri saya juga harus lebih ya ketika memberikan pembelajaran pada anak. Saya juga harus mungkin kurang ramah senyum kayaknya lupa dalam pembelajaran apa kelihatan saya muka saya memang keton sangar apa gimana jadi anak-anak kurang itu apa ya harusnya saya mungkin agak lebih banyak senyumnya kayak gitu sama anak kayak gitu. Memang ya selain dari senyum, anak-anak memang ada yang protes Pak. Bapak kurang senyum ada. Ya, ya nggak protes sih, tapi mungkin kadang-kadang ya anak-anak kan kalau ngelihat gurunya raut wajahnya sudah apa
nggak mood kayak gitu ya mungkin anak-anak juga ikut-ikutan kayak gitu Pak. Ya, Nah, sih ini Pak, kalau yang sudah Bapak ajarkan kepada anak-anak pembelajarannya Bapak, kalau disuruh Bapak menilai diri sendiri dengan skala skor 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang Bapak sudah lakukan itu mendapat skala berapa? Dari satu ya sampai kalau 10. ya untuk skala penilaiannya untuk anak-anak ya masih di rentang 6 Pak, karena masih banyak sekali ke sana sini untuk kekurangannya, sehingga anak-anak mungkin jadi motivasinya berkurang karena kekurangan saya sendiri seperti itu. Mm-mm. Untuk skalanya sendiri ya memang kalau saya menilai itu di rentang 6. 6 ya. Nah, itu targetnya Bapak idealnya berapa sih yang diinginkan? Idealnya ya kalau saya ya biasanya untuk keinginan saya ya di antara 8 sampai 9. Syukur-syukur sih sampai 10, syukur-syukur Pak. Iya. Tapi ya tidak menafikan lah ya keadaan memang anak-anaknya ya saya cukup di 8 atau 9 lah itu untuk skala targetnya lah seperti itu. Pembelajaran yang Bapak lakukan kan sudah mencapai 6. Padahal targetnya Bapak adalah 8 atau 9. Dari 6 supaya 8 9 kira-kira ditambahi apa Pak menurut Bapak? Kurangnya apa ini? Iya, tadi kan memang kurangnya dari segi alat ya Pak, dan juga memang motivasi anak yang sudah mulai ngendor atau kurang bersemangat. Menurut saya sih itu tadi dengan alat bantu pembelajaran, karena sekolah juga anggarannya sedikit ya, mungkin saya akan berinovasi lah dan berkreasi untuk membuat alat bantu pembelajaran. Kemudian saya juga akan lebih menyusun menyusun bentuk-bentuk permainan yang menunjang kegiatan pembelajaran itu sendiri. Dan satu lagi Pak tadi, senyum pada anak. Mungkin itu saya akan terapkan nih, Oh, senyum pada anak. ya, berarti ada media yang mau dibuat, permainan, dan akan menampilkan senyum pada anak ya Pak ya. Nah, untuk Iya. alatnya yang direncanakan Bapak untuk dibuat apa Pak? Untuk rencananya, saya itu akan membuat gawang kecil, Pak. Ini sebagai gambaran, gawang kecil itu bisa saja saya menggunakan pipa paralon itu yang ukuran 3 in lah ya, 3 inan kecil tapi lumayan kuat. Nah itu nanti saya potong-potong, saya buat gawang kecil dengan berbagai ukuran. Nanti ada yang rendah, ada yang agak tinggi, ada yang tinggi. Nanti itu bervariasi lah. Itu nanti untuk alat bantu pembelajarannya itu. Nah untuk apa namanya, untuk bentuk permainannya, nanti saya bisa susun dulu yang sesuai dengan materi, misalkan untuk Gobak Sodor, kemudian untuk gunungan atau Sunda Manda itu juga bisa. Sesuai materi lah, sesuai kebutuhan materi dan juga anak-anak kebutuhannya seperti apa nanti saya sesuaikan. Oh, ya, terus rencananya Bapak mau dilaksanakan kapan? Terus pada kelas berapa? Untuk pelaksanaannya, ya memang untuk pelaksanaannya itu saya butuh waktu, Pak, terus terang ya. Karena saya harus menyiapkan alatnya, kemudian membuat, terus juga uji coba kelayakan alat peraganya, apakah itu aman atau tidak digunakan kepada anak-anak. Karena ini olahraga, kegiatannya di lapangan, tentunya harus safety dulu. Ketika safety pada anak, berarti alat itu bisa ya mending diganti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga butuh waktu untuk menyusun bentuk permainan. Permainan-permainan yang sesuai dengan tujuan dan materi yang nantinya akan diberikan. Selanjutnya juga apa tadi ya? Untuk kegiatannya sendiri paling tidak minggu depan baru bisa saya laksanakan, Pak.
minggu untuk depan. kegiatan pembelajaran iya minggu depan. Nah, untuk kelasnya sendiri saya ya sebenarnya ingin semua dari kelas 1 sampai 6 karena olahraga kan sama saya semua. Nah, Syukur-syukur bisa saya terapkan semua, tapi ya sekali lagi mengingat menimbang kebutuhan materi yang diberikan kan harus menyesuaikan juga kepada kelas-kelasnya seperti itu. betul, Pak. Nah, itu sudah bisa diambil kesimpulannya, Pak. Tadi masalahnya Bapak apa, solusinya apa, kemudian diterapkannya kapan. Coba, Pak, simpulkan. Oh iya, baik. Terima kasih sekali Pak Sigit. Tanpa sadar ini saya malah dari permasalahan saya yang ada, saya sampaikan Pak Sigit, kemudian saya ngobrol dengan Pak Sigit. Oh ternyata saya setelah ngobrol dengan Pak Sigit itu muncul ide ya, ide tadi untuk meningkatkan motivasi belajar anak supaya tidak apa namanya menurun atau ngendori lah anaknya dalam aktivitas pembelajaran. Yang pertama tadi memang ide yang muncul pembuat alat bantu pembelajaran karena sekolahnya tidak memungkinkan sehingga saya sendiri harus kreatif dan inovatif untuk bagaimana cara pembelajaran bisa berlangsung dan semenarik mungkin ya tadi dengan cara membuat alat peraga. Kemudian yang kedua saya harus menyusun bentuk permainan supaya anak-anak lebih senang, lebih bahagia dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu Pak Sigit. Terus mau diterapkan kapan tadi? Oh ya, untuk penerapannya paling cepat lah ya minggu depan Pak, karena saya tadi sudah saya sampaikan butuh waktu untuk menyiapkan dan membuat seperti itu. Minggu Oh, depan Pak, siap. sudah selesai, Pak. Itu ya, alhamdulillah sudah terpecahkan sendiri oleh Pak Supri. Kelihatannya sudah selesai, waktunya juga ke Pak Supri dan saya juga ada kegiatan yang lain. Monggo untuk Pak Supri, siapa tahu mau melanjutkan pekerjaan. Terima kasih Pak Supri. Oh iya, terima kasih sekali Pak Sigit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu kepada saya, sudah mau berbagi diskusi kepada saya dan saya sehingga saya bisa memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Pak Sigit. Sama-sama. Monggo dilanjut kegiatannya lagi. Tapi Assalamualaikum. mohon izin Pak Sigit, nggih. Kalau besok-besok saya ada Ya, permasalahan lagi, boleh saya eh, insya Allah ngobrol nanti lagi nggih Pak Sigit? kita bahas bareng. Siap-siap, terima kasih. Ya sudah, Yo, Pak Sigit, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Monggo.